Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, walaupun mungkin jarak kita berjauhan ya. Kali ini di pertemuan yang pertama ini, selamat datang buat kalian, karena alhamdulillah kalian bisa naik kelas ya, kelas 12. Nah sekarang masih di pelajaran ibu ya, yaitu di biologi ya. Kita langsung aja di bab pertama materi biologi, yaitu kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, tujuan pembelajarannya salah satunya yaitu untuk mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui proses perkecambahan. Selanjutnya itu mengetahui proses perkecambahan epigeal hipogeal dan mengetahui faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita langsung mulai aja. Tapi yang akan dibahas hari ini kita hanya akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu perbedaan dan proses perkecambahan pada tumbuhan. Kita langsung next aja. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Nah, mungkin sebetulnya kalau kita perhatikan pertumbuhan perkembangan ini kata yang hampir sama ya, tapi ternyata memiliki perbedaan, yaitu di mana pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan volume yang sifatnya irreversible, artinya yaitu nggak bisa balik lagi, dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang dapat diukur, jadi bersifat kuantitatif ya. Contohnya seperti apa? Misalnya tinggi badan gitu ya, ada yang 1 meter atau 1,5 meter. Nah, itu adalah pertumbuhan. Nah, sifatnya itu tidak bisa balik. Beda lagi dengan perkembangan. Kalau perkembangan adalah suatu proses terspesialisasinya sel menjadi struktur yang memiliki fungsi. Nah, kayak gimana Bu contohnya? Dan ini tidak bisa, dan ini kalau yang perkembangan bersifat reversible atau bisa balik lagi dan tidak bisa diukur. Seperti apa? Misalnya dari anak kecil, dari bayi, kemudian jadi balita, kemudian jadi anak kecil, dewasa. Nah, itu adalah perkembangan. Jadi ada spesialisasi di mana strukturnya jadi memiliki fungsi tertentu. Oke. Dan di gambar itu terlihat jelas mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kita next. Selanjutnya yaitu, nah, proses pertumbuhan sendiri pada tumbuhan itu ada dua macam, yaitu tumbuhan bisa bertambah tinggi itu karena beberapa faktor. Yang pertama adalah pertambahan jumlah sel sebagian hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh di titik tumbuh primer dan sekunder. Maksudnya apa? Jadi proses pertumbuhan sendiri biasanya pada tumbuhan itu terjadinya pada bagian meristem. Tepatnya itu di bagian meristem primer. Ya, meristem primer di mana meristem primer itu adanya, yaitu di bagian apikal. Biasanya kalau pada akar itu di bagian ujung akar atau ujung batang. Kalau pada daun sama kalau pada batang biasanya itu di bagian di bagian pucuknya ya. Nah, itu terjadi proses proses pertumbuhan. Nah, yang kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan juga, yaitu terjadi karena pertambahan komponen seluler dan adanya diferensiasi sel ya. Nah, itu. Nah, sehingga mengakibatkan adanya suatu perubahan. Nah, seperti apa sih dan bagaimana sih proses dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini tuh? Kita langsung lihat aja. Inilah salah satu proses perkecambahan pada tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat di gambar, proses perkecambahan merupakan awal mula dari suatu tumbuhan bisa tumbuh, yaitu dimana ketika tumbuhan pengen menjadi tinggi atau besar itu nggak langsung ujuk-ujuk seperti itu, tapi mengalami dulu proses namanya perkecambahan. Tapi ingat, proses perkecambahan ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki biji saja ya. Ingat, jadi hanya memiliki pada tumbuhan yang memiliki biji saja. Seperti apa sih prosesnya? Nah, proses perkecambahan ini adalah suatu munculnya platula atau tanaman kecil dari dalam biji. Nah, seperti apa? Adapun prosesnya ini dikenal dengan proses fisika, yaitu dimulai dari tahap pertama, yaitu akan terjadi yang namanya imbibisi. Apa itu imbibisi? Nah, imbibisi itu artinya adalah masuknya air ke dalam biji ya. Biasanya masuknya air ke dalam biji ini lewat yang namanya kulit biji, atau di sini
yaitu ada orang sering mengatakan yang namanya testa ya. Jadi air itu akan masuk ke dalam biji. Makanya gak heran kalau misalnya kalian pengen menanam tumbuhan, itu diusahakan kalau bisa si tumbuhannya itu direndam dulu. Biar apa? Biar si embrionya bangun. Maksud bangun di sini apa? Biar embrionya mengalami reaksi ya. Oke. Next, setelah itu kemudian tahap selanjutnya setelah air masuk, apa yang terjadi nanti ketika air masuk itu akan merangsang munculnya hormon, namanya hormon giberelin. Nah, apa fungsi dari giberelin ini? Giberelin adalah salah satu hormon yang berfungsi dalam proses pertumbuhan dan perkecambahan ya, terutama proses perkecambahan. Nah, ketika giberelin ini masuk ke dalam seluruh biji, maka apa yang terjadi nanti dia akan mengaktifasi yang namanya enzim, namanya itu enzim amilase ya. Nah, si amilase ini fungsinya buat apa? Yaitu dia fungsinya adalah untuk memecah cadangan makanan yang tadi ibu lupa nggak dikatakan, yaitu yang tadi cadangan makanan itu ada di endosperm ya, yang dalam bentuk polisakarida itu nanti akan dipecah menjadi molekul yang sifatnya monosakarida atau molekul yang sangat kecil. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga nanti si sari-sari makanan itu menyebar. Nah, efek dari proses penyebaran tersebut itu akan mengakibatkan si tumbuhan tersebut memiliki banyak nutrisi dan muncullah yang namanya kecambah atau istilah lainnya itu platula, tanaman kecil dari dalam biji. Maka bereslah proses perkecambahan. Sedikit ibu ulang, jadi perkecambahan itu simpel. Yang pertama yaitu imbibisi, masuknya air ke dalam testa. Kemudian setelah itu akan aktif hormon giberelin untuk membantu perkecambahan. Ketika giberelin aktif, maka enzim amilase itu akan aktif dan dia akan memecah molekul polisakarida menjadi monosakarida. Sehingga efeknya monosakarida itu menyebar ke seluruh biji, maka si embrio tersebut akan memunculkan yang namanya kecambah atau platula. Nah, jadi seperti itulah proses perkecambahan. Nah, untuk kalian biar kalian lebih paham mengenai prosesnya, silakan kalian nanti tugas dari ibu yaitu rangkum kembali ya materi yang barusan ibu kasih ya. Kemudian yang kedua, setelah itu kalian lakukan kalian lakukan praktikum di rumah. Satu kelompoknya itu ada 3 orang ya. Adapun untuk mengenai mekanisme dan segalanya nanti ibu akan sharekan di sini ya. Nanti ibu akan sharekan cara-cara dan segalanya. Dan tugas untuk rangkuman ditunggu hari Jumat ya. Sedangkan untuk praktikumnya yaitu ditunggu nanti 2 minggu dari sini. Jadi mungkin pertemuan dengan ibu cukupkan dulu sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masih ada yang belum ngerti, silahkan tanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.